Saya di sini ingin membicarakan tentang salah satu program yang telah kami buat selama modul 3 ini, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Selama modul 3 ini kami ditugaskan untuk membuat program apa yang bisa dilakukan di sekolah untuk dilaksanakan kepada murid, bisa kelas yang saya ampuh, lalu bisa untuk semua kelas juga boleh. Selama tugas di modul 3.3 ini, saya membuat program yang namanya Saku Salan. Saku Salan yaitu satu buku satu bulan, kegiatan literasi. Program Saku Salan ini sebuah program kurikuler sekolah di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Satu buku satu bulan artinya siswa kelas 2 diharapkan dapat menyelesaikan satu buku dibaca dalam satu bulan, kemudian diceritakan kembali. Program ini melibatkan kepemimpinan murid dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan program. Mengapa saya membuat program ini, Bu? Jadi ceritanya waktu itu pernah saya buat di kelas sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Saya ambil buku dari perpustakaan yang tipis-tipis, buku cerita, lalu saya kasih kepada murid. Pernah berjalan 2 minggu, tapi mereka juga kurang antusias. Dilihat dari mereka masih kurang semangat membacanya. Jadi ini mau saya lakukan lagi supaya dilihat hasilnya bermanfaat atau tidak sama anak. Di sini program yang berdampak positif pada murid itu melibatkan suara mereka, suara pilihan dan kepemilikan murid. Dari suara, pertama merancang program Saku Salan karena literasi di kelas 2 masih rendah, karena masih ada beberapa anak yang belum lancar membaca, namun kalau mengeja sudah bisa. Program ini mampu memotivasi murid yang belum lancar membaca, dan nantinya kami di kelas pertama yang akan saya lakukan itu membuat kesepakatan program saya dan kelas 2. Dari pilihan, murid itu memilih sendiri jenis buku yang akan dibaca sesuai dengan minat mereka. Lalu siswa dapat memilih cara menceritakan kembali isi buku sesuai dengan minatnya. Jadi rencananya seperti ini, Bu. Kan mereka memilih sendiri nanti ke perpustakaan satu buku sesuai dengan minat mereka. Lalu setiap hari Senin dan sampai Jumat mereka membaca 2 lembar buku di akhir pembelajaran 30 menit sebelum jam pulang. Jadi itu pun buku cerita yang mau dipilih mereka nanti yang tipis-tipis aja, bukan karena disesuaikan dengan murid kelas 2. Jadi setiap hari Sabtu nantinya mereka akan menceritakan apa yang sudah dibaca itu selama 5 hari. Apa yang sudah dibaca diceritakan kembali di depan kelas sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Mereka juga bisa memilih cara menceritakannya, ditulis kembali di buku tulis atau menceritakannya secara lisan. Murid diberi kebebasan menentukan sendiri gaya membaca di kelas, bisa bersama temannya seperti itu. Lalu untuk kepemilikan ownership, murid sepakat untuk saling menjaga buku. Lalu mereka nanti bisa membawa buku itu pulang, dibaca di rumah untuk menambah pemahaman mereka. Pada bulan berikutnya buku yang dibaca temannya itu bisa ditukar kembali kepada teman yang lain. Jadi ini di kelas juga sesama teman, dengan begitu bisa memberi dukungan kepada murid yang belum lancar membaca. Itulah program yang akan saya laksanakan di kelas, Bu. Jadi nanti kalau misalnya ini sudah berhasil akan berkelanjutan seperti itu. Itulah program yang akan saya jalankan. Ya nggak apa-apa sih, kalau memang program itu masih dalam segi positif untuk mengembangkan minat belajar anak, nggak apa-apa, lakukan aja. Tapi itu juga jangan cuma untuk anak kelas 2, kalau boleh selanjutnya nanti di kelas-kelas yang lain. Apabila memang kalian mengambil buku dari perpustakaan, tolong dipantau, itu kan buku negara, supaya itu tidak dikembalikan. Seperti yang dibilangnya tadi, 30 menit sebelum pulang. Kalau memang itu memang bisa digunakan ya gunakan saja, tapi jangan
jangan ketinggalan juga tentang pembelajaran yang lain ya. Yang ditinggalkan juga pembelajaran yang lain tetap dilaksanakan itu, ini juga dilaksanakan. Oke lah, ini kita buat jadi sebagai proyek ya untuk anak-anak. Terus kalau memang mereka untuk mengembalikan atau hasil dari pembacaan mereka itu selama 5 hari itu hasilnya dilakukan pada hari Sabtu, menceritakan kembali buku itu bagus apa yang mereka baca. Jadi itu gunanya di samping mereka dapat berkomunikasi dengan baik terhadap teman-temannya, juga diuji juga keberanian, diuji juga ke daya ingatnya dan percaya diri, itu bagus. Laksanakan aja nggak apa-apa. Memang betul yang Ibu bilang. Nanti atau besok kami akan berkumpul bersama guru, semua guru membicarakan program ini, dan semoga mereka juga menjalankan program ini di kelas lain, di kelas 1, 3, 4, 5, dan 6. Karena ini program yang literasi, ini juga dituntut oleh pemerintah, anak-anak harus rajin membaca, literasinya juga harus bagus. Jadi ini program ini Bu, jadi bertujuan untuk menumbuhkan generasi yang literat. Kita kan calon guru penggerak. Jadi hanya cuma Tika yang masih di sekolah ini jadi calon. Jadi saya percaya Tika boleh memberikan solusi-solusi kepada guru-guru yang lain sesuai dengan bagaimana caranya siswa itu bersemangat belajar, memberikan pendapat atau apa saja untuk membangkitkan semangat belajar anak. Setelah Ibu langsung sudah melaksanakan itu, semoga ini kegiatan-kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan merupakan penghasil buat guru penggerak buat kau. Dan inilah salah satu pendorong untuk guru-guru dan guru spesial. Semoga terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih ya Bu atas dukungan Bu. Iya, saya dukung. Terima kasih Bu. Permisi ya Iya, Bu. iya. Jadi kan di kelas 2 itu saya mau buat program sama anak-anak namanya Satu Salam. Satu Salam itu membaca satu buku 1 bulan. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang masuk ke kelas 2, kalau di kelas 2 itu Bapak Ibu masuk ke kelas saya, bagaimana Pak? Bagus itu Bu, karena di kelas 2 penting itu. Iya ya Pak. Oh jadi kalau misalnya Ibu Novi masuk ke kelas saya, bagaimana Bu? Kalau saya tadi mendengar rencana Ibu untuk membuat kegiatan ini di kelas 2 itu sangat bagus Bu. Memang di kelas Ibu sudah hampir rata-rata bisa anak membaca. Bahkan mereka sudah bisa membaca dengan baik, lancar. Ada beberapa anak yang memang mereka harus dibimbing agar lebih lancar. Mereka sudah mengenal huruf, cuman untuk dalam membaca itu mereka mungkin butuh bantuan sedikit agar semakin lancar dan jelas pengucapannya. Jadi mungkin dengan diadakannya kegiatan yang Ibu rencanakan ini di kelas 2, anak-anak yang masih dalam tahap kurang ini akan terbantu mereka lebih bagus lagi mereka membaca, lebih lancar lagi mereka membaca. Itu menurut saya Bu. Jadi saya setuju kalau Ibu dan sangat mendukung kegiatan Ibu ini di kelas 2. Kalau Ibu Ulan bagaimana Bu saat masuk di kelas saya Bu? Kalau menurut saya Bu, saya sangat setuju banget. Karena kan Bu, anak di perkembangan sekarang, anak-anak itu sekarang hampir rata-rata nggak basi, mungkin hampir rata-rata malas membaca kan Bu. Dengan adanya kegiatan itu, mungkin anak-anak semangat gitu membaca karena jadi ya itu sangat bagus sekali Bu. Jadi kan Bu, di sini kita berkumpul tujuannya untuk berdiskusi tentang program yang berdampak positif pada murid. Jadi salah satu program yang saya buat ini waktu kami ada tugas, yaitu namanya Satu Salam. Satu Salam itu yaitu 1 buku 1 bulan. Membaca, ini tujuannya membaca literasi di kelas kita. Jadi saya mau bertanya sama ibu guru kelas, bagaimana di kelas Bapak Ibu membaca murid-murid ini gitu. Di kelas Bapak Ibu minat membaca anak-anak itu bagaimana begitu. Biar nanti program yang
saya jalankan ataupun kalau saya jalankan ini berjalan dengan baik, dan kalau bisa kita sama-sama melaksanakannya semuanya di kelas 1, 3, 4, 5, dan 6 gitu. Jadi ini kita tentang berdiskusi tentang program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih Bu. Tadi ada Ibu bicara tentang satu salam. Kami masih kurang paham Bu, bagaimana kira-kira cara pelaksanaan itu? Apa itu sama-sama? Apa itu satu salam itu yang sebenarnya? Coba lah Ibu terangkan. Oke, baik Bu. Jadi program Satu Salam itu sebuah program kokurikuler sekolah di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, yang seperti yang kita kemarin di sana yang berbasis kekuatan aset based thinking, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Contohnya buku di perpustakaan nanti yang kita gunakan untuk siswa. Satu buku 1 bulan, artinya kayak di kelas 2 kan Bu, siswa kelas 2 diharapkan dapat menyelesaikan membaca buku itu, satu buku dibaca dalam 1 bulan, kemudian diceritakan kembali di depan kelas. Iya. Bukunya buku apa gitu? Buku Baca cerita dari perpustakaan. Jadi kan disesuaikan dengan buku kelas 2, tipis lah itu kan ada buku cerita kita yang 25 satu buku. Jadi program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Jadi ini yang kami pelajari ini modul 33, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan dari program ini, tujuan dari program yang akan kita buat secara bersama lah nanti, itu menumbuhkan literasi yang literat secara positif, arif dan bijaksana melalui program Satu Salam, 1 buku 1 bulan. Jadi program itu nantinya ini kan kepemimpinan murid ini melibatkan 3 proses: suara mereka, pilihan mereka, dan kepemilikan mereka. Kita harus mendengarkan suara mereka. Dari suara itu contohnya gini, kita membuat kesepakatan di kelas, kita akan membuat program namanya Satu Salam, 1 buku 1 bulan dibaca dalam 1 bulan. Kemudian kalian nanti menceritakan kembali apa yang kalian dibaca. Bu, bukunya dari mana? Nah, suara mereka itu dari perpustakaan. Nanti kalian akan berkunjung ke perpustakaan, lalu kalian memilih buku yang paling kalian sukai. Itu pilihan mereka. Lalu murid juga untuk pilihan mereka diberi kebebasan di kelas membaca, apakah membaca di tempat duduk, apakah mereka duduk sambil misalnya duduk di lantai sambil menikmati gaya sendiri lah membaca, santai. Lalu untuk kepemilikannya kita berikan kepada mereka hak untuk membawa buku itu ke rumah, tidak ada tambahan untuk membaca di rumah. Jadi program ini seperti ini Ibu-Ibu, setiap hari ini kan program, belum tentu ini program yang harus kita kesepakati bersama. Bila nantinya terlalu berat untuk dilaksanakan, kita bisa makanya diskusi di sini. Senin sampai Jumat itu pelaksanaannya 30 menit sebelum jam pelajaran pulang. Karena di kelas 2, nanti di kelas Bapak Ibu mulailah 15 menit karena tingkat kemampuan membacanya kan sudah lancar. Jadi 1 jam pelajaran sebelum pulang 30 menit mereka membaca santai lah, membaca santai 2 halaman satu hari itu 2 halaman. Kalau di kelas 2 nanti pilihnya mereka suka bergambar, jadi bisa menarik 2 halaman 1 buku Senin sampai Jumat. Kemudian hari Sabtunya mereka kegiatannya menceritakan ulang. Itu pun kita berikan mereka pilihan, maksudnya sesuka yang diminati mereka, bisa menceritakan kembali dengan lisan atau bisa menulis di buku mereka. Waktu pembelajaran 30 menit tadi pelaksanaan bisa disingkat-singkat, boleh itu dibaca. Nah yang ditulis itu ditempel di dinding kelas. Nah itulah program yang kita diskusikan hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Bagus juga sih. Jadi begini Bu, menanggapi apa yang Ibu sampaikan tadi, kebetulan saya di kelas 1. Kalau di kelas 1 tentang program ini sepertinya agak susah kita jalan atau kita laksanakan. Kenapa? Itu ada sebabnya. Karena di
seperti saya, di murid saya itu ada 22 orang. Sebahagia minat untuk membaca itu ada yang agak tinggi, tapi yang sebagian lagi sama sekali tidak mau tahu. Nah itu mungkin ada pengaruh karena si anak tadi memang waktu di TK dia sudah memang betul-betul sudah mengenal buku dan sudah tahu membaca. Sementara yang tadi ini yang minatnya untuk membaca ini tidak ada, bukan hanya untuk membaca saja. Tujuan dia datang ke sekolah itu kebanyakan itu hanya untuk main-main. Kenapa saya bilang begitu? Kalau sampai di dalam kelas itu dia hanya banyak bertanya tapi tidak pernah melaksanakan tugasnya. Apalagi kalau kita suruh membaca. Kalau kita panggil satu-satu ke depan, di antara yang 22 orang ini dia separuh sudah bisa membaca. Tapi yang separuh lagi, yang 11 orang lagi itu ada yang sudah mengenal huruf dan ada yang sama sekali tidak mengenal huruf. Jadi untuk menjalankan program ini, saya rasa kalau di kelas rendah, terutama di kelas 1 ya, masih perlu pertimbangan. Tapi walaupun seperti itu, nanti kita laksanakan aja secara perlahan supaya program ini nanti bisa terlaksana dan minat belajar anak kita pun atau minat membaca itu nanti bisa makin lama makin meningkat. Dan itu pun nanti kita sampaikan juga sama orang tua supaya kita bisa kerjasama antara guru dan orang tua. Karena waktu anak ini kan banyak kalau kita di sini paling beberapa jam aja. Kerjasama antara guru atau pihak sekolah dan orang tua itu memang harus kerjasama. Baik apa? Supaya orang tua juga harus tahu bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Karena ada yang orang tua bilang kayak gini, bisa ini di rumah. Pintar kali nih kalau menjawab itu mungkin hanya secara lisan. Tapi kalau di dalam prakteknya kita suruh membaca, bahkan dia bingung. Kalau ditanya ini huruf apa nggak tahu dia. Kalau salah ngomong dia lebih lancar. Nah jadi itulah kalau pendapat dari guru kelas rendah, terutama kelas 1. Dan nanti program ini bisa kita laksanakan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau di kelas tinggi mungkin sudah program ini sudah berjalan dengan baik, tapi di kelas 1 ini walaupun saya guru kelas 1 tapi kita semuanya harus kerjasama. Karena yang masuk di kelas 1 itu bukan ada guru kelas saja, ada guru bilang studi. Nah bisa aja gini, siapa tahu saya berhalangan datang, misalnya saya sakit atau ada izin yang lain, guru yang lain kan bisa juga masuk ke dalam. Jadi kita di sini semua harus kerjasama supaya program ini bisa berjalan. Nah, menurut pendapat saya dari guru kelas 1. Ya menarik juga itu memang untuk menunjukkan literasi anak. Iya, menunjukkan literasinya. Kalau kita perhatikan sekarang ini sangat minim dan sangat rendah sekali minat baca anak-anak itu. Itu terbukti kalau ada wacana mau dibaca dan menjawab soal cerita, mereka tidak paham kadang cara menjawabnya dari wacana itu. Berarti mereka memang tidak berminat dulu untuk membaca, hanya mereka menjawab soal tapi tidak dibaca dulu wacananya. Nah jadi hanya kalau kita perhatikan kendalanya ini karena kebetulan buku-buku cerita kita juga sudah tidak banyak dan tempatnya juga tidak memungkinkan anak-anak kita suruh ke sini membaca dan atau memilih buku cerita yang mereka sukai. Ya, kita bagaimana justru setiap naik kelas kita suruhlah anak ini membawa satu buku cerita. Terserah judulnya yang mana. Jadi nanti setelah masuk pelajaran baru, mulailah cerita ini, buku cerita tadi kita ganti nanti. Iya. Kan buku cerita yang Berganti setiap bulan. Setiap bulan anak-anak ini membaca dari kemarin. Karena kalau mengharapkan yang dari perpustakaan mungkin tidak cukup. Enggak ada jumlahnya. Jadi kalau kita suruh anak-anak misalnya mulai dari kelas 3 lah, suruh bawa buku cerita itu bukan mesti yang tebal-tebal, yang cukup jadi Kita bergambar boleh. kita bergambar. Jadi kita bilang aja ini untuk nilai ekstranya lah. Iya, Dan itu bukan punya untuk sekolah kan, itu untuk kalian juga untuk membaca. Tapi Itulah. membaca.
untuk seperti yang bilang tadi kan 20 menit satu jam pelajarannya sempurna, kita kasih membaca satu bab misalnya ringkas atau kalau bisa ceritakan Iya. jadi saya itu lebih Kalau karena bukan menerapkan dari perpustakaan tadi ya minim kita kan kurang. kalau di kelas ini kan bisa 3 kali seminggu ya. Itu tak usul kita kalau bisa. Iya. Iya, kalau kelas tinggi udah bisa apa tadi Sami-sami. udah bisa. Satu buku Satu minggu. satu minggu satu Iya. buku. Iya, udah bisa itu kalau kelas tinggi. Iya. Tadinya itulah kan Bapak, tapi kan melihat kelas 2 juga kan kayaknya nggak mungkin gitu kan. Jadi biar Kalau bisa kelas kan. rendah mungkin nggak memadai ya, tapi kalau untuk kelas tinggi udah bisa. Jadi bisa Karena kan seperti ini. juga Contoh cara kan, membacanya itu contoh beda. kelas 6 misalnya, kalau ini mungkin Iya, terakhirnya nanti kelas 6 ini boleh lah misalnya kita bilang kalau mau tamat kan cerita satu. Iya. Jadi nanti kelas Yang kelas tuh nggak kelas apa-apa. 5 kan bisa juga kelas Penting 6 ada kelas 4 juga. Jadi siaplah kelas 6 misalnya membaca satu bulan udah siap buku ini semua. Iya, Mereka betul. bilang kita tuh kan nanti dari buku kelas 5 lagi gitu. Iya. Nah, Jadi memang kan program ini kan memang kan literasi ini kan udah lama. Udah lama sih. Cuman karena nggak ada ibaratnya membaca minat anak-anak ini lagi, jadi bagaimana caranya supaya kita menumbuhkan jiwa iya. untuk literasinya lagi, makanya marilah kita buat program. Dan kalau pelajaran yang kita kasih memang nggak masuk akal. Iya. Karena mereka harus berbentuk cerita. Kalau ada warna-warna kan Supaya lebih menarik keterampilan berbahasa juga kan baru. Kadang anak-anak ini kalau usul membaca atau bercerita di depan ada yang nggak berani. Terus membaca yang ditulisnya pun kan. Apa? Jadi kalau dengan cara seperti ini, dan mudah-mudahan ya, makin meningkatkan prestasi Iya. mereka juga kan. Menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian untuk tampil di depan banyak orang. Kan menurut kita kadang malu-malu. Iya. Kan? Jadi kan dengan hal-hal kecil, dari hal-hal kecil, walaupun hanya 5 baris yang diucapkannya, itu kan udah percaya diri dia mengucapkan itu. Itulah tujuan. Marilah kita buat program yang berdampak positif pada murid kita di sini, mulai dari hal-hal kecil. Seperti itu kira-kira program yang akan kita jalankan, akan kita laksanakan. Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan bisa terlaksana. Apalagi kalian masih muda, masih panjang karirnya ke depan, dan semangat lah. Dan ini kan rencana kita. Iya. Tapi rencana kita ini perlu juga dukungan dari orang tua. Iya. Jadi harus ada kerjasama antara kita dengan orang tua. Kita rencanakan setiap anak membawa satu buku, itu rencana kita. Nah, bagaimana dengan kesediaan orang tua? Kan seperti itu. Makanya nanti kalau misalnya kan kita rencanakan lah kapan gitu kan, sebelum kita kasih tahu sama anak-anak disosialisasikan dulu sama orang tuanya tujuannya ini apa gitu. Oleh mudah-mudahan Ada lagi cuma orang tua juga Iya. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hari ini kita berdiskusi. Semoga program yang sudah kita sepakati ini dapat kita laksanakan dengan baik. Mulai dari hal sederhana dulu, kita lihat perkembangan di kelas masing-masing. Nanti kita bisa berdiskusi lagi untuk membuat yang lebih baik lagi dari yang sudah kita jalankan nantinya. Jadi rencananya ini akan kita laksanakan mulai minggu depan saja ya Ibu ya. Dalam waktu minggu ini atau dalam waktu 2 minggu ini. Bagaimana Ibu-Ibu, setuju? Setuju. Baik, terima kasih ya Ibu-Ibu. Selamat siang. Mulai hari ini kita akan membuat program membaca di kelas. Namanya program apa nih? Iya, itu nama program kita. 1 buku 1 bulan. Artinya kelas 2 yang itu kalian diharapkan bisa membaca satu buku dalam 1 bulan. Nanti kalian akan Ibu ajak berkunjung ke perpustakaan. Jadi kalian hanya bisa mengambil 1 buku yang paling kalian sukai, yang sesuai dengan minat kalian membaca. Jadi iya.
harus tertib nanti kita saat ke perpustakaan. Kapan, Bu? Hari Kamis ya. Tapi bukan asal dibaca bukunya. Bukunya bukan asal dibaca. Sudah dibaca, sudah selesai. Itu nanti boleh dibawa ke rumah. Tapi harus bagaimana? Iya, jangan hilang. Lalu jangan sobek. Bukunya diapain? Bukunya dijaga atau dibiarkan? Dijaga, jangan hilang. Nah, nanti bukunya kita baca, ada waktunya, bukan waktu belajar seperti ini. 1 jam sebelum jam pulang, 30 menit sebelum kita pulang, kalian boleh membaca bukunya. Mulai hari Senin sampai hari Jumat. 2 lembar 1 hari. Tahu? 2 lembar 1 hari. 1 halaman, 2 halaman. Nah, 2 halaman 1 hari. Lalu pada hari Sabtu kalian menceritakan kembali ke depan apa yang sudah kalian baca. Selain belajar ke depan, ada cara lain, Bu. Ada cara lainnya, boleh kalian pilih sendiri. Menceritakan kembali ke depan apa yang kalian baca, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ditulis di buku apa yang kalian baca itu. Nanti kalau kalian menulis di buku, kita tempel nanti di dinding kelas. Kita tempel nanti tulisan kalian itu di dinding kelas. Kalau mau menceritakan kembali, ibu rekam. Kenapa harus di depan kelas? Supaya kalian percaya diri. Nanti di kelas 3, 4, 5, 6 kalian sudah terbiasa menceritakan isi buku, sudah berani tampil di depan kelas, tidak takut-takut lagi. Terus kalian jadi bersemangat untuk membaca buku. Itu nanti kalian bisa rajin membaca, gak malas lagi membaca. Manfaat membaca buku itu banyak, menambah pengetahuan. Kalian jadi tahu apa isi buku yang kalian baca. Jadi itu yang kedua, menambah kemampuan kalian membaca, bisa bertambah lancar membacanya. Yang belum lancar membaca, jadi tambah lancar membacanya. Kalian pun harus saling mendukung temannya yang bisa membaca. Kalau temannya belum lancar membaca, ayo kalian dukung. Ayo cepat baca bukunya, biar nanti bisa diceritakan kembali. Boleh bertanya kepada temannya, ya. Paham, nak? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Perpustakaan Sekolah SDN 10-1905 Pasar Melintang. Perpustakaan sekolah ini yang dimanfaatkan sebagai ruangan operator dan ruang rapat bila guru rapat. Jadi siswa kelas 2 karena ruangan perpustakaan kurang memadai untuk dikunjungi, jadi tindakan yang saya lakukan yaitu saya memilih saja buku cerita yang diminati anak-anak, buku cerita yang ada di perpustakaan ini pada ruangan kelas agar anak-anak bisa memilih sesuai dengan minat mereka. Nah, ini bukunya, nanti kalian pilih sendiri. Kalian pilih ya, kalian pilih yang mana? Jangan dicampur-campurkan. Nah, ini nak.
Kalau udah suka, ambil. Nah. Gak usah rebutan, gak usah rebutan. Gak usah rebutan. Bukunya sampai ini lagi. Bukunya sampai. Udah. Udah. Gak usah rebutan, gak usah rebutan. Pilih satu-satu. Gak usah rebutan ya. Satu-satu bulan depan kita berganti lagi. Boleh nanti ingat aja judulnya bulan depan bisa itu lagi dipilih ya. Anak-anak. Anak-anak. Kalau sudah dipilih bukunya, silakan duduk lagi nak. Silakan duduk lagi. Dan buku yang tidak dipilih sini, berikan lagi sama ibu. Ayo, sini minta bukunya yang tidak dipilih. Tidak dipilih. Sudah dapat bukunya semua? Coba tunjukkan ke atas bukunya satu-satu. Nah, suka dengan buku yang dipilih? Bulan depan, ingat tadi judul yang disukai lagi. Bisa lagi bulan depan ditukar bukunya kalau sudah selesai dibaca. Paham? Sekarang cobalah dibaca bukunya satu halaman. Tahu satu halaman ya? Satu halaman itu kalau ibu bilang satu halaman, ini di satu halaman ya nak, ya. Satu lembar ini, satu lembar ini. Jadi coba dibaca sekarang satu halaman.